Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Tentunya kita masih membahas terkait dengan momentum Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2023 ya, tepat di hari ini 14 September 2023. Tadi di segmen sebelumnya Pak Kabid sudah menjelaskan ada 3 hari rangkaian dalam momentum Hari Kunjung Perpustakaan. Hari ini juga masih berlangsung, nanti siang masih berlangsung, besok juga masih ada. Jadi bagi pemirsa dan masyarakat yang ingin datang melihat keseruan ya di DPK, boleh langsung datang ke Perpustakaan Provinsi Banten. Baik, Pak Kabid, kalau ditanya masihkah masyarakat berkunjung ke perpustakaan saat ini dan ngapain kunjungannya, kira-kira begitu ya? Silakan. Kalau dilihat dari volume teman-teman yang datang ke perpus, ya hari ini masih lah dengan berbagai kepentingannya ya, dengan berbagai kepentingannya. Tadi seperti saya bilang bahwa sampai bulan September ini kita sudah sampai 45.300-an orang yang hadir dengan 5 hari kerja. Artinya masih banyak lah yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pengelola informasi, ilmu pengetahuan, dan yang menarik sebenarnya pernah dalam satu momen pada tahun 2018-an lah, sebelum pandemi, kita pernah memberikan penghargaan terhadap orang yang paling banyak minjem buku. Dan itu bukan sama mahasiswa, tapi sama seorang buruh yang bekerja di Tangerang. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya, hanya saja kemudian tadi dihantam pandemi akhirnya menghilang. Ada banyak orang yang kemudian memanfaatkan perpustakaan itu entah sebagai sarana hiburan gitu, sebagai sarana rekreasi. Kan orang misalnya membaca novel itu kan hampir 90% untuk hiburan lah, walaupun novel itu bukan berarti tanpa pengetahuan ya, tapi relaksasi aja. Ada juga kemudian orang kayak di kita memang internet itu free ya, jadi banyak digunakan juga oleh teman-teman mahasiswa yang melaksanakan mengerjakan tugas, atau ada anak di sekitaran perpus itu paginya sekolah di belakang tuh ada SD, siangnya main di perpus gitu. Tapi itu saya pikir lebih baik ketimbang dia main di terminal. Bahkan ada satu anak yang calo naik-naikin orang ke itu, dia mainnya di perpus. Kalau dia sudah ini sampai hari ini dia masih sering berkunjung ke perpustakaan, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu menjadi pengaruh positif bagi dia kan, bagi lingkungannya. Pelajar dari banyak sekolah juga hadir. Di samping ya tadi itu kami melakukan beberapa event yang memang diperuntukkan untuk menarik minat baca, meningkatkan minat baca mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih asik lah, lebih humble gitulah, lebih apa ya, tidak terkesan sebagai birokratisnya gitu kan. Yang terus kita upayakan untuk menjangkau semua kalangan sehingga mereka memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dirinya melalui penguasaan informasi atau dalam hal ini pengetahuan gitu. Ujungnya ya tadi itu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemampuan masyarakat, daya saing kan, daya saing masyarakat dalam dunia global. Karena kalau kita hari ini misalnya bersaing dengan satu kelas, itu hanya lingkungan kita kah? Tapi membayangkan ketika kita keluar dari kelas itu, kita harus bersaing dengan sekolah lain, dengan perguruan tinggi lain, dengan orang lain yang mungkin lulusan mana, dengan kualitas yang sarana pendidikan yang jauh lebih bagus. Nah itu kita harus bersiap dengan itu. Dan untuk menutupi itu ya tadi kita harus punya kesadaran untuk meningkatkan kapasitas diri kita melalui penguasaan ilmu pengetahuan, dalam hal ini yang bersumber dari buku gitu. Gitu. Baik, seperti harapannya Pak Kabid dan mungkin semua orang ya, khususnya di Provinsi Banten, diharapkan sih sebetulnya perpustakaan ini bisa menjadi satu sumber ilmu pengetahuan bersama, pusat informasi yang bisa digunakan oleh masyarakat Banten itu sendiri ya. Tapi kalau bicara soal kesadaran itu sendiri Pak Kabid, apakah sudah cukup tinggi untuk kemudian masyarakat ya sudah dengan sadar diri gitu ya, datang sendiri dengan sukarela, ikhlas datang ke perpustakaan? Seperti apa? Kalau melihat, kita memang belum melakukan survei, punya data survei yang cukup valid ya soal ini.
Karena misalnya kalau kita berdasarkan pengukuran Perpustakaan Nasional tahun 2002, kita itu sebenarnya sudah di atas rata-rata angka nasional untuk kegemaran membaca. Kita sudah di angka 65, sementara rata-rata Perpusnas itu nah Indonesia itu di 63-an. Jadi masuk kategori sedang. Tapi kalau diakumulasi nantinya Banten itu berada di posisi ke-10 untuk tingkat kegemaran nasional. Yang nomor satunya Jogja. Jogja kota pendidikan lah ya. Ekosistemnya sudah sudah tumbuh di sana. Bukan berarti kita tidak bisa sampai ke sana sih. Nanti suatu waktu mungkin kita sampai ke sana. Tapi kalau kita misalnya melihat parameter yang sering dikeluarkan oleh teman-teman LSM luar negeri misalnya dalam mengukur PISA misalnya, ada satu sisi yang mengkhawatirkan jika ini benar ya kan, karena ini validitasnya juga harus kita ukur kembali. Ini mas sebagai sebagai kritik yang harus direspon bersama-sama aja. Misalnya ada sebuah pernyataan yang terakhir itu kemampuan literasi sarjana di kota Jakarta, penelitiannya di Jakarta, ini tidak merepresentasikan Indonesia, tetapi ini salah satu parameter yang mungkin jadi tolak ukur kita. Itu hanya diduga setara dengan lulusan SMA di Skandinavia, Denmark misalnya kan. Kan kalau itu benar, itu kan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan dunia global gitu kan. Karena ujung dari pengelolaan informasi atau perpustakaan ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ketika dia tumbuh di satu dunia yang dia akan tekuni, nanti dia mampu bersaing gitu kan dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika ini terjadi, apalagi misalnya ada rencana bukan dugaan ya, rencana lah tahun 2045 itu katanya Indonesia emas katanya kan. Kita akan mengalami bonus demografi dengan dimana jumlah penduduk produk itu jauh lebih banyak dari usia non produktif. Ini akan menjadi bonus jika ditunjang oleh kapasitas dan kualitas yang mumpuni. Bayangkan jika misalnya ini tidak ditunjang oleh kapasitas, ini akan menjadi bencana gitu kan. Nah, ini menjadi PR semua pihak dari praktisi pendidikan, orang kebijakan dan lain sebagainya, agar prediksi itu tidak terjadi gitu, bahwa bonus demografi itu menjadi memang benar-benar bonus ketika usia produktif justru menjadi orang yang mampu mendanggung usia non produktif gitu. Baik, karena kalau tidak ditemani dengan SDM yang berkualitas dan skill tadi yang mumpuni, ini bisa menjadi bencana justru ya. Bencana demografi kalau menurut saya kan. Ya, baik. Nah, jika kemudian ada pertanyaan juga Pak Kabit, ini punten agak sedikit melenceng ya. Ketika misalnya di Banten banyaknya industri, namun apakah ini juga belum ditunjang berarti ya, artinya dengan SDM yang harusnya bisa mengimbangi dunia kerja yang ada di Banten itu sendiri? Kan persaingan itu terbuka. Persaingan itu terbuka, tidak bisa kita misalnya melakukan diskriminasi terhadap orang lain yang ada di negeri ini kan. Jadi ketika orang masuk ke sini misalnya untuk mencari kerja, ya kita harus bersiap-siap dengan persaingan itu, dan saya yakin orang yang berkualitas itu akan menjadi pemenang gitu kan. Misalnya orang yang mempunyai kemampuan tertentu pasti dicari gitu. Di beberapa perguruan tinggi lulusan terbaik itu selalu ditongkrongin oleh orang-orang yang butuh gitu. Nah, yang repot kan orang-orang yang nanggung. Ya karena yang nanggung pintar enggak gitu kan, lulus mah iya gitu kan. Itu yang tidak mempunyai kemampuan yang memang bisa dijual gitu, yang bisa dibutuhkan oleh pasar. Memang mulainya memang harus dari awal Mbak Dia. Menurut saya, menurut saya. Jadi ketika misalnya orang sudah usia-usia SMA itu, orang harus ditumbuhkan mimpinya apa, cita-citanya apa, dan harus mengarah kemana. Orang harus tahu langkah-langkah yang ingin dicapai untuk meraih cita-citanya.
Jangan sampai kita memiliki cita-cita misalnya jadi dokter tapi kuliah di komunikasi, kan repot. Iya, komunikasi misalnya nggak, syukur-syukur dia mampu merubah dirinya agar memiliki kemampuan, akhirnya menjadi sosok yang ilmunya dapat, ijazahnya dapat. Tapi bayangkan ketika misalnya dia hanya sekedar kuliah toh, akhirnya kan hanya sekedar legalitas formal aja yang, tapi kemampuan yang enggak. Tapi kalau saya kira kalau orang yang cita-citanya linier dengan pendidikannya, dia punya energi lebih untuk menggali lebih dalam soal ilmu yang harus didapatkannya dan cita-citanya. Jadi kesadaran-kesadaran itu harus ditumbuhkan dari sejak awal, kemudian dialirkan ke tempat yang benar. Gitu. Agar ya ujungnya tadi mampu bersaing. Bahwa industri kita banyak diisi oleh siapa, saya nggak punya data soal itu. Tapi paling tidak kalau mau bersaing ya harus meningkatkan kualitas diri gitu kan. Kalau teman-teman ingin bekerja di industri, ya jangan kuliah di SMK pertanian gitu kan, harus di industri. Atau kalau teman-teman ingin menjadi petani yang baik, ya kuliah sekolahlah di SMK pertanian yang ada di kita, atau di perguruan tinggi yang memang jurusannya itu gitu. Baik. Wah, ini PR sistem pendidikan dan juga pola pengajaran di sekolah juga ya. Ini PR semua pihak, karena kan harus tumbuh dari, bukan hanya berapa jam orang di pendidikan di sekolah, tapi di keluarga, di lingkungan dia bergaul, di sekolah tentunya. Nah, itu harus tumbuh sama-sama, dan saya pikir akses terhadap ilmu pengetahuan itu sudah terbuka, karena kita bisa melalui gadget. Hampir semua orang Indonesia kan memiliki gadget kecuali bayi kayaknya. Kan ilmu pengetahuan ada di sana, tapi yang resmi ya, jangan asal main kopas nanti kena hoax lagi. Tapi kan ada lembaga-lembaga resmi yang mengeluarkan itu, misalnya kalau perpustakaan dari IPUSNAS sampai IBanten sampai II yang lain sudah menyediakan buku itu, silahkan akses semua. Kalau memang ingin berkembang. Tapi kalau orang yang tidak ingin merasakan perihnya pencarian keilmuan, ya susah gitu. Oke, ini tinggal bagaimana kemauan dan tekad masing-masing saja, masing-masing dan lingkungan yang mendukung itu. Betul. Fasilitasnya sudah ada. Ya, jangan disangka misalnya orang tua tidak mempunyai tanggung jawab terhadap perkembangan anak kan. Bukan berarti kita ngasih duit itu selesai urusan pendidikan. Enggak. Dia juga harus bisa mengkondisikan anak itu tumbuh berkembang dengan baik gitu kan. Baik, sesuai dengan tadi mimpi yang harusnya dibangun sejak sekolah ya Pak Kabid ya. Baik, Pak Kabid, kita masih ada satu segmen ya. Nanti kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut gabung di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Bijak hari ini.